Berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki atau Romo Abbas. Kali ini saya mengajak merenungkan tentang kerja dan masalahnya. Kerja adalah serangkaian gerak yang mempunyai arti dan tujuan. Ini lazimnya hanya dilakukan oleh manusia sebagai suatu kekasannya. Maka dari itu manusia disebut homo faber. Dengan bekerja manusia mewujudkan cita-cita dan tujuan hidupnya. Dengan bekerja pula ia merealisasi dirinya, membuat dirinya nyata, merasa diri tidak terasing karena pergulatannya dengan dunia, dan bahkan dapat menghayati eksistensinya. Dengan demikian, kerja memainkan peranan penting dan bahkan peranan kunci dalam proses perealisasian diri manusia sebagai makhluk yang dapat mempertinggi mutu hidupnya. Dengan bekerja maka manusia mampu mengubah dunia ini semakin tersedia untuk kebutuhan manusia. Ia mengolah dunia untuk menjadi dari nature menjadi culture. Jadi martabat manusia dimuliakan oleh nilai kerjanya. Ia menjadi makhluk yang luhur dengan bekerja. Sebaliknya manusia yang malas, yang tidak mau bekerja dan tidak mau melakukan aktivitas adalah manusia yang mengingkari hakikat kemanusiaannya. Orang yang demikian dikutuk oleh setiap sistem kebudayaan dan oleh semua agama. Kemalasan mengakibatkan penderitaan, lestari dalam kemiskinan, dan abadi dalam kebodohan. Namun martabat manusia tidak ditentukan oleh kerjanya. Manusia tetap berharga meskipun ia sudah tidak dapat bekerja lagi. Martabatnya tidak pernah habis sampai ia mati. Ia harus tetap dihormati meskipun sudah tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan dalam keadaan cacat fisik atau mental bagaimanapun. Tujuan kerja. Biasanya orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu sandang pangan papan. Ini yang pokok. Di samping itu segala kebutuhan lainnya yang bisa membawa hidup lebih aman nyaman, sehingga kemanusiaannya menjadi penuh. Yang artinya perkembangan secara integral dari biopsikis, emosional, intelektual, dan aktivitas individual yang dapat dicapai. Semua ini semakin dimungkinkan dalam dunia modern. Manusia semakin enak hidupnya, yaitu semakin berumur panjang, kesehatan terjamin, makanan berlimpah, bisa hidup lebih menyenangkan dengan adanya alat-alat hiburan yang kualitasnya tinggi dan standar hidup yang lebih. Di samping itu, kerja juga bisa merupakan alat penentram, perangsang, tempat pelarian, tempat latihan, dan hiburan. Ini bisa terjadi bila kerja sesuai dengan minat dan bakat. Kerja bisa gampang mendapatkan kepuasan batin, tetapi tidak gampang mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian. Kebanyakan orang bekerja dengan terpaksa, entah apapun jenis pekerjaan itu. Yang penting halal dan dapat rezeki. Ini karena semakin sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan sesuai dengan bidangnya. Namun demikian, tidak semua orang setuju dengan tujuan kerja semacam itu. Ada yang melihat tujuan kerja bukan pada hasil yang dicapai, tetapi pada kerja itu sendiri.
Leo Tolstoy misalnya mengatakan bahwa kebahagiaan hidupnya terletak dalam kerja. Kerja baginya menjadi tujuan hidup karena kebahagiaan ada dalam kehidupan dan kehidupan ada dalam kerja. Atau John Bunyan yang bernada dengan lebih terus terang katanya, saya tidak takut apa kata orang, saya akan bekerja siang malam. Apakah dengan demikian semakin banyak bekerja manusia semakin manusiawi? Akibat sibuk. Pepatah Cina, yang sibuk tidak cakap, yang cakap tidak sibuk. Atau kata mutiara dari Peter Bohm, orang sibuk selalu agak bising, orang bekerja diam-diam saja. Rupanya orang yang semakin sibuk semakin tolol dan justru tidak dianggap bekerja. Bagaimana ini mungkin? Yang jelas bila 2/3 dari waktu diisi dengan bekerja dan tidak tidur adalah salah. Kiranya ada beberapa kemungkinan yang dapat dikemukakan mengapa orang terlalu menjadikan prestasi sebagai nilai yang kelewat tinggi. Sehingga setiap kesempatan digunakan untuk menggeluti profesinya yang dilakukan secara efektif dan efisien mungkin. Sehingga aktivitas lain yang diberi tempat dalam seluruh hidupnya kurang. Kemungkinan lain orang kepingin kaya raya sekaya-kayanya, ia terlalu tinggi menilai hasil kerja manusia. Baginya manusia yang berharga adalah bila produktif, sehingga orang yang tidak dapat bekerja tidak juga bernilai pribadinya, tidak berguna, dan bila dimusnahkan pun tidak apa-apa, dan orang pemalas serta miskin dibencinya. Dan meskipun ia kaya, ia menjadi tidak gampang memberi bantuan untuk yang menderita. Atau kemungkinan lain, ia terpaksa harus kehilangan kebebasannya oleh karena sistem kerja yang mengaturnya. Sistem produksi misalnya menyeret manusia, terlebur di dalamnya dan menjadikannya seperti mesin dalam proses produksi. Ini berarti teknologi bukan dikuasai manusia, tetapi manusia dikuasai oleh teknologi. Manusialah yang dikuasainya. Teknologi yang menentukan seluruh aktivitas hidup manusia. Juga bisa jadi karena motif kompetisi. Bila tidak berjuang bisa bangkrut. Ini menyangkut masalah hidup, masalah mati dalam bidang usaha. Karena itu maka kerja keras dengan segala cara adalah usaha penyelamatan. Dan dengan terus berinovasi, tanpa inovasi berarti mati. Situasi demikian sangat kentara di negara-negara yang menganut sistem liberal. Semboyannya struggle for life, berjuang untuk hidup. Dan kemungkinan terakhir, orang sibuk bekerja bukan karena ingin kaya terutama, melainkan karena sifatnya yang memang begitu. Manfaat kerja sendiri dirasa tidak penting baginya. Dan yang penting pokoknya sibuk. Ini berarti kerja menjadi tujuan hidup. Orang ini selalu sibuk, bangga menjadi sibuk, dan senang sekali bila orang lain tahu bahwa dia sibuk. Dengan sibuk seolah-olah otomatis ia menjadi orang penting. Sebab-sebab orang sibuk. Orang sibuk bekerja menurut psikolog sosial Dr. Richard Ivan, hampir dalam setiap orang yang harus bekerja mencari nafkah dapat sifat ini. Jadi hampir menjadi gejala umum. Ini merupakan akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya. Bahkan orang semakin terbelenggu oleh pekerjaannya. Banyak orang bermental sibuk. Merekalah yang menjadi korban kebudayaan masa kini, yang terus berorientasi
pada kemajuan. Korban ini akan terus meningkat dari waktu ke waktu, terus akan memakan korban. Kenapa kemajuan teknologi yang dituding sebagai biang keladinya? Ya, karena masyarakat semakin dikuasai oleh industrialisasi, dan ini meresap begitu dalam sehingga menciptakan masyarakat yang konsumeristis. Iklan-iklan dan reklame sungguh menggiurkan, semua menawarkan produk-produk teknologi dari berbagai jenis, barang luks dan berkualitas tinggi. Semua ini secara tidak disadari menimbulkan persaingan individu yang tidak berujung bakal. Akhirnya menimbulkan keinginan akan barang-barang yang mungkin merupakan produk baru sampai batas kebutuhan yang sebenarnya. Semua ini membentuk orang bermental sibuk, ya bekerja dan terus bekerja lepas dari segala tujuannya. Ciri-ciri orang yang mengidap penyakit ini ialah sering timbul rasa bingung, gelisah bila mendapat liburan dan waktu senggang. Pokoknya bekerja dan sibuk. Yang merasa tidak betah berpisah dengan pekerjaannya, merasa tidak senang membuang-buang waktu saja sia-sia bila hanya bermain-main. Ia tidak dapat mendengarkan bila orang lain berbicara, kesal bila kawan-kawannya suka ngobrol dan menggerutu bila lalu lintas macet. Merekalah yang menjadi budak pekerjaan, menjadi kuda beban. Tidak ada waktu lagi bagi dirinya untuk memikirkan makna dan tujuan hidupnya. Kerja sudah menjadi kecanduan. Makan pun tidak dikunyah dengan baik. Ia merasa dikejar-kejar oleh pekerjaannya. Ia tidak lagi bisa menghayati waktu secara kairos. Artinya orang yang dengan sadar mengisi waktu-waktunya. Ia mempunyai program entah jangka panjang atau jangka pendek. Ia tahu persis apa yang dilakukannya dan bagaimana harus menyelesaikannya. Sedang orang yang bermental sibuk bukanlah orang yang bisa menghayati waktu. Itu disebut waktu sebagai kronos baginya. Terus saja orang bekerja dan bisa sampai lupa sekarang hari apa, tanggal berapa. Maka manusia bisa menjadi seperti kerbau yang hanya berada dalam waktu dan tidak mengatasi dengan kesadarannya. Dengan demikian jelaslah jawabannya, bahwa baik orang yang malas atau sebaliknya orang yang terlalu sibuk secara berlebihan sama-sama tidak manusiawi. Bekerja memang sangat manusiawi, tetapi ini tidak berarti bahwa semakin banyak bekerja semakin manusiawi, tetapi justru sebaliknya. Sebab hakikat manusia bukanlah hanya terletak pada kerja, dan inilah yang dibahas oleh Herbert Marcuse dalam bukunya One Dimensional Man, yang mengkritik masyarakat modern yang terseret dalam sistem sehingga membawanya menjadi berdimensi satu, yaitu manusia bekerja. Padahal kenyataannya manusia adalah multidimensional, berdimensi banyak. Ia sebagai makhluk sosial, religius, individual, moral, dan sebagainya. Begitulah sebagaimana terjadi di negara-negara yang teknologinya cemerlang, banyak semakin terasing dari dirinya. Demikian pula yang akan terjadi di Indonesia kelak. Karena banyak orang terbelenggu oleh pekerjaan, maka orang semakin terasing dari sesamanya. Akibatnya, orang semakin egois dan individualistis. Di samping itu, bagaimanapun juga tidak ada seorang pun yang selalu berdaya tahan prima.
Kiranya tidak ada orang yang bisa bekerja efisien dalam 10 jam sehari atau 6 jam seminggu. 6 hari seminggu. Bekerja tanpa henti bahaya, karena kualitas kerja akan menurun, konsentrasi berkurang, tanpa disadari mengakibatkan kelesuan, tidak bergairah, dan bahkan menghambat kelancaran pekerjaan itu sendiri. Kecanduan kerja juga mengakibatkan kesejahteraan emosional seseorang terganggu, sehingga kompensasinya mungkin akan menjadi peminum atau perokok berat, mudah marah, dan lain sebagainya. Apalagi jika pekerjaan itu rumit dan menuntut banyak pikiran dan konsentrasi yang lama, bisa menguras energi, bahkan stres fisik dan mental. Yang lebih gawat lagi bagi orang yang tenggelam dalam kesibukan adalah kehilangan kreativitas. Hidup menjadi monoton tanpa variasi, di mana letak kebahagiaannya? Kebahagiaan yang dicari sebetulnya tenggelam dalam kesibukan. Mungkin hanya orang sosialis komunis saja yang mengatakan bahwa kebahagiaan terletak dalam kerja. Karena memang dalam sistem itu semua adalah buruh. Seorang sosialis komunis yang membela sistemnya dan menghibur dirinya. Karena bila hidup tanpa kreativitas ini bahaya, cepat atau lambat orang akan merasa bosan hidup, dan inilah penyakit orang modern. Lalu apa jalan keluarnya? Gampang saja, orang harus menerima waktu senggang. Dan ini saran dari Aristoteles. Kita tidak perlu lupa bahwa rekreasi dan rileks harus punya tempat di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Tulisan ini pernah dimuat dalam majalah Media Universitas Katolik Santo Thomas Medan, edisi Desember 1988. Amin. Sekian.